Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zaidani Maya. Saya akan menjelaskan sesi 6 yang tentang using kamera. Ini merupakan hasil dari praktikum 1 saya, dan ini semua asetnya sudah disediakan, dan saya tinggal menambahkan kamera. Pada inspektor saya men-settingnya yang depth saya ganti dengan 1, dan kemudian saya membuat satu script yang bernama picture in picture, yang nantinya scriptnya dimasukkan ke dalam fungsi kamera, dan yang nantinya pada scriptnya kita setting seperti yang ada pada inspektor. Selanjutnya pada script picture in picture terdapat beberapa variabel: width, height, offset, offset, access, pieces, halog, dan vlog. Dan juga terdapat fungsi start yang di dalamnya dia akan menjalankan fungsi adjust kamera, dan kemudian terdapat fungsi update yang digunakan untuk menjalankan fungsi adjust kamera ketika program sedang diupdate atau sedang dijalankan. Dan kemudian pada fungsi adjust kamera digunakan untuk menyamakan unitnya sama dengan unit in the screen percent, dan kemudian dia akan menjalankan sesuai rumus ini. Kemudian jika salah, dia tidak akan berubah hasil pieces, x off, dan y off nya. Dan kemudian terdapat switch HoloLED yang memiliki 3 case. Yang case pertama yaitu case left, yang mana dia halog sama dengan x off. Kemudian pada case yang kedua right, dia akan menjalankan rumus seperti berikut. Dan kemudian case yang ketiga center, dia akan menjalankan sesuai rumus yang telah disediakan. Dan kemudian pada switch yang kedua parallel, dia juga memiliki 3 case. Yang pertama case stop, dia akan menjalankan rumus yang telah disediakan. Dan kemudian case bottom, dia vlog sama dengan y off nya tetap. Kemudian case yang ketiga middle, yang dia akan menjalankan rumus yang telah disediakan. Dan kemudian terdapat get komponen kamera yang digunakan untuk memanggil komponen kamera, yang digunakan untuk menyimpan hasil dari halog, vlog, hasil, dan pieces ketika dia terjadi pengupdatean pada switch, HoloLED, dan parallel. Dia akan disimpan pada halog, vlog, dan hasil pieces. Merupakan hasil dari praktikum 1, yang mana pada pojok kanan dapat kamera dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika saya jalankan, maka sudut pandangnya juga akan berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari praktikum kedua, yaitu menambahkan 2 kamera yang di-rename dengan nama cam 1, cam 2, dan kemudian menambahkan switchboard. Dan kemudian pada cam 1 di setting pada tag diganti dengan main kamera, dan kemudian pada transform kita ubah seperti berikut. Dan kemudian kita
unchecked pada kamera dan audio listener. Dan kemudian pada game 2 juga sama, tagnya kita ganti main kamera, dan pada transform kita set seperti berikut. Kita juga men-unchecked kamera dan audio listener. Dan kemudian pada switchboard kita menambahkan satu script yang bernama kamera switch, yang nantinya script tersebut dimasukkan ke dalam switchboard. Dan kemudian pada kamera size-nya yang semula 0 kita ganti 3, dan untuk yang elemen pertama kita isi main kamera, dan untuk yang kedua game 1, dan yang ketiga game 2. Dan kemudian untuk shortcut-nya juga kita ganti 3, dan untuk yang elemen 0 kita ganti 1, dan untuk yang 1 kita ganti 2, dan yang kedua kita ganti 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan script dari kamera switch. Untuk yang pertama, terdapat variabel kamera yang digunakan untuk menyimpan array game object, yang terdapat fungsi update. Dalamnya terdapat cabangan if, yang mana jika kita menginputkan, kemudian kita menjalankan for in i sama dengan 0, dan 0 kurang dari kamera lainnya semisal 3, dan 0 kurang dari 3, dan dia benar. Ketika dia benar, dia akan mengeksekusi fungsi if jika kita menginputkan salah satu shortcut ini 1, 2, atau 3, maka dia akan mengeksekusi fungsi switch kamera. Dan pada switch kamera terdapat parameter in-index yang didapatkan dari nilai i pada fungsi update. Dan kemudian pada fungsi switch kamera terdapat for in i sama dengan 0, 0 kurang dari 3, maka dia akan menjalankan fungsi if, yang mana jika i tidak sama dengan index, jika 0 tidak sama dengan 0, jika benar dia akan mengeksekusi kamera 1 get component kamera.enable false, yang mana dia akan mengeksekusi fungsi dari kamera sesuai dengan yang kita inputkan. Misal kita menginputkan 1, maka dia akan menampilkan yang main kamera, dan ketika kita menginputkan 2, maka dia akan menampilkan game 1, dan ketika 3 dia akan menampilkan game 2. Jika salah, kamera 1 dengan komponen kamera.enable sama dengan true. Jika just audio listener kamera i get komponen audio listener.enable true. Dan ini merupakan hasil dari praktikum 2. Jika saya tekan 1, maka dia tidak akan berpindah ke layar yang lain. Ketika saya tekan 2, maka dia akan berpindah ke sudut pandang yang lain. Dan ketika saya tekan 3, dia juga akan berpindah ke yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari praktikum ketiga, menambahkan frame sama foto dan setting pada rig transform. Setting seperti yang ada pada tampilan berikut. Dan kemudian pada image, source image-nya kita ganti dengan input cloud background. Dan kemudian belasannya kita unchecked. Dan kemudian pada foto kita setting
setting, kita uncheck yang ada pada foto. Kemudian pada Rect Transform kita ganti dengan top left dan dengan settingan seperti berikut. Hanya ini didapatkan dari raw image. Dan kemudian kita menambahkan script yang bernama screen texture, yang nantinya scriptnya dimasukkan ke dalam main kamera yang terdapat pada folder multipurpose camera ring, kemudian folder pivot, dan kita masukkan pada main kamera. Selanjutnya saya akan menjelaskan script dari screen texture yang di dalamnya memiliki beberapa variabel. Yang pertama, variabel foto GUI yang digunakan untuk game objeknya foto. Kemudian variabel frame GUI yang digunakan untuk game objeknya frame. Dan kemudian variabel rasio sama dengan 0,25f. Dan kemudian terdapat fungsi update yang di dalamnya terdapat perjalangan. Jika kita mengklik tombol kiri pada mouse, maka dia akan menjalankan fungsi capture screen. Yang di dalam fungsi capture screen terdapat frame transform dengan Rect Transform sama dengan frame GUI dan get component Rect Transform yang digunakan untuk menginisialisasi frame GUI. Kemudian variabel tekstur untuk mengindikasikan tekstur 2D, yang mana dengan parameter text width dan text height. Kemudian illustrator new wait for end of frame. Play hasil dari capture-nya. Photo scale sama dengan new vector 3 parameter width dikali rasio parameter dikali rasio 1, yang mana hasilnya sesuai dengan yang kita capture. Dan ini merupakan hasil dari praktikum yang ketiga. Dan ketika saya klik tombol mouse sebelah kiri, maka dia menghasilkan gambar pada pojok kiri atas, yang gambarnya merupakan hasil dari capture-nya saya tadi. Kemudian saya coba memindahkan layernya, kemudian saya capture lagi, gambarnya dia akan berubah sesuai yang ada pada sekitar kotak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang disuruh untuk membuat sebuah proyek 3 dimensi yang di dalamnya terdapat 3 fitur using kamera pada modul di atas. Dan yang ini saya menggunakan asetnya dari webfree3d.com. Saya menggunakan bar pistol, dan kemudian saya menambahkan kamera dan fungsi cam 1, cam 2 switchboard, dan saya menambahkan frame dan foto. Untuk scriptnya juga sama seperti praktikum 1, 2, dan 3. Merupakan hasil dari tugas saya, yang mana pada pojok kanan atas terdapat kamera seperti praktikum yang pertama. Dan kemudian ketika saya tekan angka 1, dia akan tetap. Kemudian saya tekan angka 2, dan saya tekan angka 3,
dia akan berpindah ke sudut pandang yang lain. Dan kemudian ketika saya klik tombol kiri pada mouse, maka dia akan mengcapture dan kemudian ditampilkan pada pojok kiri atas seperti praktikum yang ketiga. Kita coba capture pada sudut pandang yang lain, maka hasilnya juga pada pojok kiri atas. Dan coba capture pada sudut pandang yang lain, dan dia juga pada pojok kiri atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.